Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat yang budiman, untuk sesi kultum kali ini saya ingin menyampaikan salah satu tema, yakni banyak ragam untuk menghidupkan atau mencintai Nabi. Dalam sesi ini saya ingin menyampaikan salah satu ayat Al-Quran yang mafhum tentunya, yakni surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu, bahkan malaikat-malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka bersalawat atas Nabi. Maka kalau kita perhatikan dalam bentuk ayat ini, Allah Subhanahu wa taala yang keagungannya tiada batas, yang kehormatan, keluhuran tidak ada bandingnya, tetapi dalam konteks ayat ini Allah taala bersolawat. Bersolawat di sini adalah sebagai penghormatan atas Nabi, bukan solawat berdoa kepada Nabi. Masa seorang Tuhan atau zat yang Al-Khaliq, yang menciptakan, bisa memohon doa? Tetapi alim ulama mengatakan konteks Allah Subhanahu wa taala bersolawat di sini adalah penghormatan atas Nabi. Dan di sini juga didampingi oleh malaikat yang mulia, yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu diserukan kembali oleh Allah, wahai orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi. Dan yang berbahagia, ada ayat yang senada dengan ayat ini yang bunyinya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat ini salah satu syarat kita mencintai Allah, yakni harus mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau mencintai Allah, kan begitu. Tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah. Siapa di sini yang harus diikuti? Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan juga akan mengampuni dosa-dosamu. Hadirin yang berbahagia, banyak ragam kalau kita ingin mencintai Nabi. Yang pertama, bisa dengan kita tidak pernah lupa ucapkan sholawat. Sholawat itu memang wajib di antara rukun sholat ketika kita melaksanakan sholat. Tetapi di luar sholat pun, kenapa tidak kita bersholawat juga atas Nabi? Karena banyak lafaz-lafaz sholawat. Tidak hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan boleh kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Memakai Sayyidina itu bentuk penghormatan sebetulnya, tidak mengagungkan berlebih atas Nabi, bentuk penghormatan saja tuannya. Oleh karena itu saya mengajak, ayo kita lebih banyak lagi ungkapkan kecintaan kita. Yang pertama adalah dengan bersolawat. Jadi bukan hanya penghususan di dalam sholat saja sebenarnya, kita boleh bersolawat atas Nabi setelah kita sholat, ataupun ketika melihat hal-hal yang lain kita ingat solawat. Itu masih lebih baik
daripada kita mengungkapkan hal yang sia-sia yang tidak berfaedah. Tentunya bentuk cinta kepada Rasul. Yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa yang sudah digambarkan, dicontohkan oleh Nabi, itu yang harus kita ikuti. Tidak lagi mencontoh atau gambaran contoh-contoh yang lain dalam hal ibadah tentunya, dalam aspek agama kita. Tetapi kita harus berbanding lurus antara menjalankan Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Kenapa demikian? Karena sunnah Nabi ini bagian terpenting. Kedua, setelah kita iman kepada Allah. Kita iman kepada Allah, ikuti, mentaati perintah Allah, tapi kita ingkar sunnah, belum tentu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya itu satu paket, senada, selaras, harus dua-duanya diikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi syarat mencintai Allah adalah harus juga mencintai Nabi. Oleh karena itu, yang kedua ini adalah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga adalah mensyiarkan, menjadi suri tauladan yang baik di antara sesama kaum muslimin ataupun non-muslim. Banyak non-muslim yang masuk Islam karena akhlaknya, karena keutamaan perilaku orang Islamnya. Seperti di Amerika sendiri, itu bertahun-tahun melonjak, mu'alaf. Masuk Islamnya itu luar biasa. Kenapa? Melihat dari akhlak-akhlak kaum muslimin yang mulia. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan syiar agama, sunnah Rasulullah SAW dengan bukti tersemin dari akhlak yang baik dalam diri kita. Satu pantun buat Anda. Air mengalir ke hulu, mengalirkan ke sawah dan ke ladang. Ikuti jejak Nabi selalu agar iman kita makin gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Opa Korea.